warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Nurbaiti, kelas 12 OTKP 2. Ingin mempresentasikan mengenai materi proses pemberhentian karyawan. Mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian, guru mata pelajaran Pak Hendra SPD. Prosedur pemberhentian karyawan. Pengertian pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Pengaruh pemberhentian pegawai. Adapun penyebab pemberhentian karyawan atau pegawai yaitu yang paling pertama adalah masalah dana. Kedua, karena perusahaan harus membayar pensiun atau pesangon dan tunjangan-tunjangan lainnya kepada karyawan yang diberhentikan. Ketiga, karyawan yang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada tempat sebelumnya ia bekerja. Keempat, karyawan atau pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu karyawan atau pegawai diperlakukan kurang adil. Faktor-faktor pemberhentian pegawai dibagi menjadi dua, yaitu 1. Konsep pemberhentian pegawai. 2. Penyebab pemberhentian pegawai. 1. Konsep pemberhentian pegawai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemberhentian sebagai PNS atau pegawai negeri sipil dan pemberhentian dari jabatan negeri. Pemberhentian sebagai PNS atau pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai. Sedangkan pengertian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu organisasi, tetapi berstatus PNS atau pegawai negeri sipil. Adapun berikut beberapa penyebab pemberhentian pegawai, yaitu 1. Pemberhentian disebabkan tindak pidana. Misalkan ada pegawai negeri sipil yang korupsi dan melanggar sumpah atau janji pegawai, sehingga pegawai dapat diberhentikan secara tidak hormat karena telah melanggar sumpah atau janji pegawai. 2. Pemberhentian disebabkan tidak cakap jasmani ataupun rohani. Contohnya seperti pegawai yang menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan lingkungan kerjanya, sehingga ia bisa diberhentikan dari pekerjaannya tersebut. 3. Pemberhentian disebabkan meninggalkan tugas. Pegawai negeri sipil yang meninggalkan tugas dalam waktu 2 bulan secara terus-menerus akan diberhentikan dengan hormat apabila penyebabnya karena kelalaian PNS yang bersangkutan dan menurut pejabat berwenang akan mengganggu suasana kerja jika ia ditugaskan kembali. 4. Pemberhentian atas kehendak sendiri. Biasanya pemberhentian atas kehendak sendiri karena alasan-alasan pribadi atau alasan tertentu. Pegawai yang meminta berhenti atas kehendak sendiri diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. 5. Pemberhentian disebabkan penyederhanaan organisasi. Di dalam instansi apabila ada penyederhanaan pasti akan mengakibatkan kelebihan pegawai. Kemudian kelebihan pegawai karena adanya penyederhanaan organisasi tidak mungkin disalurkan kepada instansi lain. Jadi pegawai tersebut diberhentikan dengan hormat sesuai undang-undang yang berlaku. 6. Pemberhentian disebabkan meninggal dunia. Ini merupakan dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. Begitu pula dengan pegawai yang hilang dianggap meninggal dunia sampai 12 bulan jika ia dinyatakan hilang. Tetapi jika pegawai yang hilang belum melewati 12 bulan dan ditemukan kembali masih hidup dan sehat, maka akan dipekerjakan kembali sebagai pegawai. 7. Pemberhentian disebabkan mencapai batas usia pensiun dan pegawai diberhentikan secara hormat dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. Dan terakhir yaitu pemberhentian disebabkan hal-hal lain. Selanjutnya, tata cara pemberhentian pegawai dibagi menjadi dua, yaitu 1. Persyaratan pemberhentian pegawai. 2. Kebijakan pesangon perusahaan. 1. Persyaratan pemberhentian pegawai dibagi menjadi 4,
yaitu 1. Persyaratan administrasi pegawai negeri sipil meninggal dunia untuk penerbitan surat keputusan pensiun janda atau duda. 2. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pegawai negeri sipil yang tidak cakap jasmani ataupun rohani. 3. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pegawai negeri sipil yang meminta berhenti atau pensiun dini. Dan yang terakhir 4, yaitu persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun. 2. Kebijakan pesangon perusahaan. Bagi pegawai yang diberhentikan secara tidak hormat, otomatis pegawai tersebut tidak akan mendapatkan pesangon. Sebaliknya, jika pegawai yang diberhentikan secara hormat, maka perusahaan atau instansi akan memberikan uang pesangon yang aturannya sesuai dalam undang-undang yang berlaku. Sekian video materi presentasi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.